Langit Luotian selalu tampak tenang, seakan tak pernah terusik oleh hiruk-pikuk sekte-sekte besar dari alam atas. Di lereng sebuah gunung sunyi, berdiri sebuah sekte kecil bernama Sekte Puncak Embun. Tak ada yang menaruh perhatian pada sekte itu, kecuali beberapa anak muda yang berlatih demi mencari arti hidup mereka. Di sanalah seorang pemuda bernama Liang Shiqian tinggal, seorang yatim piatu yang tak pernah dianggap istimewa. Shiqian bukanlah murid yang berbakat, ia sering dipandang lemah, lebih suka duduk diam di bawah pohon ketimbang berlatih pedang atau merapal jurus. Matanya selalu tertutup sebagian, seakan tak ingin melihat dunia terlalu jelas. Banyak yang mengejeknya sebagai beban sekte, tapi ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan hidup dalam kesunyian. Namun, di balik ketenangan itu ada keganjilan. Sesekali, saat mata Shiqian benar-benar terbuka penuh, para murid lain merasakan napas mereka terhenti, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik tatapannya, sesuatu yang dingin, tua, dan penuh kehampaan. Pada malam hujan deras, ketika petir berlari di langit, sekte kecil itu tiba-tiba diserbu oleh sekelompok orang asing. Mereka berpakaian hitam, bergerak cepat, dan menebas siapapun yang menghalangi. Teriakan menggema, darah mengalir, dan api melahap aula utama. Shiqian terseret ke tengah kekacauan. Ia melihat Han Wujie, senior yang selalu menjaganya, menghunus pedang meski tubuhnya penuh luka. "Lari, Shiqian, mereka bukan manusia biasa," teriaknya sambil menahan 3 penyerang sekaligus. Tapi Shiqian tidak berlari. Tubuhnya membeku, matanya perlahan terbuka lebih lebar. Dalam pantulan api, iris matanya tampak abu-abu pucat seperti pusaran debu yang menyerap cahaya. Para penyerang yang hendak mendekat tiba-tiba berhenti, wajah mereka berubah pucat pasi. Salah satu dari mereka memberanikan diri melompat menyerang. Tapi, tepat saat tatapan Shiqian menancap padanya, tubuh orang itu bergetar hebat. Dalam sekejap, kulit, daging, bahkan senjatanya meledak menjadi debu halus yang beterbangan di udara, lenyap tanpa meninggalkan jejak darah. Keheningan aneh melanda. Para penyerang lain melangkah mundur, ketakutan. "Mata abu, mustahil, kutukan itu masih ada," bisik salah satu di antara mereka sebelum melarikan diri. Shiqian terhuyung, tubuhnya gemetar hebat. Dari hidungnya menetes darah dan pandangannya kabur. Ia merasa sebagian dari dirinya menghilang, seolah kehidupannya terkikis bersama abu yang tadi ia ciptakan. Han Wujie terdiam, pedangnya terjatuh. "Shiqian, apa yang baru saja kau lakukan?" tanyanya dengan suara serak, matanya melebar antara kagum dan takut. Shiqian tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menutup matanya kembali rapat-rapat, seakan takut melihat lebih jauh. Napasnya terengah, jantungnya berdetak kacau, dan hatinya diliputi rasa asing yang menusuk. Api masih membakar sekte, mayat-mayat berserakan. Dari kegelapan, seorang pria berpakaian ungu gelap muncul perlahan, melangkah ringan di atas tanah yang berlumuran abu. Wajahnya tajam, senyumnya tipis penuh rahasia. Ia menatap Shiqian dengan tatapan yang menelanjangi jiwa. "Jadi, kau benar-benar lahir dengan itu," gumamnya pelan. Mata abu yang mampu mengikis dunia. "Menarik sekali." Shiqian mendongak perlahan, tubuhnya masih lemah. "Siapa kau?" Suaranya lirih, nyaris patah. Pria itu tertawa rendah. "Aku hanyalah seorang pengamat. Namaku Zhao Wuhe." "Ingatlah, pemuda, sekali kau menatap, semua alam bisa menjadi abu. Dan dunia akan datang menagih harga dari setiap tatapanmu." Petir menyambar di langit, menerangi wajah Shiqian yang kini pucat pasi. Api, darah, dan abu berbaur menciptakan pemandangan yang lebih menyerupai akhir zaman ketimbang sekadar serangan sekte kecil. Dan di tengah kehancuran itu, lahirlah legenda yang kelak mengguncang seluruh kosmos. Shiqian menggenggam tanah berlumur abu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa matanya bukan sekadar anugerah, melainkan penjara yang siap menelan dirinya bersama seluruh dunia. Dan dari jauh, di balik kabut malam, tatapan-tatapan lain mulai memperhatikannya. Sekte-sekte besar, para penguasa alam, bahkan makhluk dari kehampaan. Mereka semua telah mencium bau kebangkitan dari sesuatu yang seharusnya terkubur selamanya. Malam itu, hujan masih menitik perlahan, seakan mencoba memadamkan bara api yang melahap Sekte Puncak Embun.
Namun, bau darah dan abu tidak bisa hilang begitu saja. Shieqian berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya gemetar, matanya tertutup rapat. Ia mendengar bisikan aneh, suara-suara yang tidak berasal dari dunia ini, bergaung di dalam kepalanya. Abu, segalanya kembali pada abu. Suara itu berulang-ulang menggema dalam kesadarannya. Semakin ia mencoba menolaknya, semakin dalam suara itu menusuk, seolah ingin menelan jiwanya. Han Wujie berlutut di dekatnya, berusaha menguatkan diri meski tubuhnya penuh luka. Shieqian, kau harus tetap sadar. Jangan biarkan mata itu menguasaimu, katanya sambil mengguncang bahunya. Jika kau tenggelam, kau tak akan kembali. Shieqian membuka sedikit matanya, tapi segera menutupnya lagi. Setiap celah cahaya yang masuk ke pupilnya menyalakan rasa ngeri yang tak terjelaskan. Ia merasa jika ia benar-benar menatap, dunia di sekitarnya akan runtuh sekali lagi. Zhao Wuhe masih berdiri tak jauh, menonton seakan semua ini hanyalah pertunjukan panggung. Senyum gila terukir di wajahnya. Jangan menolak, anak muda. Tatapan itu adalah hakikatmu. Dunia lahir dari kehancuran, dan kau hanyalah pengingat bagi semua orang bahwa tak ada yang abadi. Han Wujie menghunus pedang dengan sisa tenaga yang ada. Kau, siapapun dirimu, menjauhlah dari muridku, teriaknya dengan suara parau. Namun Wuhe hanya tertawa. Aku tidak ingin membunuhnya, justru aku ingin melihat kemana matanya akan membawanya. Karena saat ia menatap, takdir semua alam ikut berguncang. Shieqian merasakan kepalanya semakin berat, bisikan-bisikan itu semakin jelas. Ia melihat bayangan kota-kota runtuh, gunung-gunung menjadi debu, lautan mengering hanya dalam sekejap tatapan. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Apakah aku monster? Gumamnya lirih. Begitu pelan, namun membuat Han Wujie tercekat. Tidak, kau bukan monster, jawab Wujie cepat, seakan ingin meyakinkan bukan hanya Shieqian, tapi juga dirinya sendiri. Kau hanya berbeda, dan berbeda bukan berarti jahat. Tiba-tiba, sebuah suara nyaring memecah malam. Dari langit, seberkas cahaya biru menembus hujan. Seorang gadis dengan pakaian putih kebiruan turun perlahan. Langkahnya ringan, matanya dingin bagaikan kaca es. Ia menatap reruntuhan sekte kecil itu dengan pandangan yang tak terguncang. Shieqian merasakan tubuhnya bergetar ketika mata gadis itu bertemu dengan matanya yang setengah tertutup. Ada rasa aneh, seolah semua rahasia dirinya terlihat jelas tanpa bisa disembunyikan. Jadi benar, suara gadis itu bening namun dingin. Mata abu telah muncul kembali. Zhao Wuhe menyipitkan mata. Xue Yanling, murid pilihan dari sekte cermin es. Tentu saja mereka yang pertama mencium bau kekuatan ini. Yanling menoleh pada Wuhe tanpa ekspresi. Menarik, orang gila masih berkeliaran, tapi aku tidak datang untukmu, aku datang untuknya. Matanya mengarah lurus pada Shieqian tanpa ragu. Han Wujie berdiri di hadapan Shieqian, mencoba melindunginya meski tubuhnya sudah hampir roboh. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Namun Yanling tidak bergerak, ia hanya berkata dengan datar, dia adalah ancaman bagi seluruh alam. Jika dia tetap hidup, tidak ada sekte, tidak ada dunia yang bisa bertahan. Sekalipun aku harus membawanya mati ke hadapan guru, itulah takdirnya. Shieqian terdiam, tubuhnya kaku. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pedang, ancaman bagi seluruh alam. Bahkan dirinya pun belum paham siapa dirinya sebenarnya, tapi dunia sudah menuntut nyawanya. Zhao Wuhe kembali tertawa keras. Bagus, bagus sekali. Inilah awal dari drama yang sudah lama kutunggu. Satu pihak ingin menyelamatkan, pihak lain ingin mengorbankan. Dan sang pemilik mata belum tahu apakah ia akan menjadi pelindung atau penghancur. Hujan semakin deras, kilat membelah langit. Tiga sosok itu berdiri di antara abu, api, dan darah, dan Shieqian. Di tengah-tengah mereka, merasa dunia menutup lingkaran takdir di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, matanya bukan lagi rahasia kecil yang bisa ia sembunyikan. Matanya adalah pusat badai yang akan menyeret semua alam ke dalam abu. Hujan reda perlahan, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti reruntuhan.
Api padam, namun abu masih beterbangan di udara. Dalam keheningan yang menakutkan itu, 3 tatapan saling beradu, Shi Qian yang gemetar, Han Wujie yang penuh tekad, dan Xue Yanling yang dingin tanpa belas kasihan. Yanling melangkah maju. Setiap jejak kakinya memunculkan riak cahaya biru di tanah, seakan dunia sendiri enggan menyentuh tubuhnya. Aku akan membawanya, ucapnya pelan tapi penuh kepastian. Tidak, Han Wujie mengibaskan pedangnya, meski darah terus menetes dari luka di dadanya. Dia adalah muridku, kalaupun dunia menuduhnya sebagai kutukan, aku akan berdiri di sisinya. Shi Qian menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia ingin percaya pada Wujie, tapi bayangan kehancuran yang ia lihat dalam pikirannya terus menghantui. Bagaimana jika semua orang benar? Bagaimana jika setiap tatapannya benar-benar membawa kiamat? Zhao Wuhe menghela napas panjang, seakan bosan. Kalian berdua konyol. Dunia tidak membutuhkan penolakan atau pembelaan. Dunia hanya membutuhkan keseimbangan. Dan keseimbangan lahir dari abu. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari celah-celah retakan, asap hitam tipis menyembul, menguar aroma busuk yang menusuk. Han Wujie memandang sekeliling, wajahnya tegang. Ini bukan ulah mereka. Yanling segera menghunus pedang esnya, bilahnya berkilau bagaikan cermin. Retakan kosmos, terbuka di sini. Gumamnya, tatapannya menyapu ke arah kabut hitam. Shi Qian merasakan tubuhnya kian berat. Bisikan-bisikan dalam kepalanya bertambah keras. Kali ini bercampur dengan jeritan-jeritan asing, seolah suara makhluk yang sudah mati sejak ribuan tahun lalu. Ia meremas tanah dengan jemarinya, berusaha menahan diri agar tidak membuka mata sepenuhnya. Dari retakan itu, bayangan hitam perlahan merangkak keluar. Sosoknya tidak jelas, hanya berupa gumpalan kabut pekat dengan mata merah menyala. Suara geramannya mengguncang udara. Pemilik mata abu, akhirnya. Han Wujie langsung melindungi Shi Qian di belakangnya. Makhluk kehampaan, teriaknya meski jelas ia sudah kehabisan tenaga. Yanling menatap sosok itu dengan wajah dingin. Tidak kusangka retakan muncul sedekat ini. Sepertinya langit sendiri sudah tidak sanggup menahan kebangkitan. Zhao Wuhe malah tertawa. Suaranya bergema. Lihatlah, bahkan kehampaan pun menginginkan matanya. Pemuda, kau tak bisa lari dari takdirmu. Kau adalah pintu sekaligus kunci. Shi Qian menggertakkan gigi. Suara-suara dalam kepalanya semakin memekakkan. Ia ingin menutup telinganya, tapi itu percuma. Bayangan kehancuran semakin jelas. Gunung runtuh, bintang jatuh, sungai-sungai kering, dan hanya abu yang tersisa. Tidak, aku tidak ingin ini. Bisiknya, suaranya pecah. Makhluk kehampaan itu melompat, hendak menerkam. Seketika, Yanling melayang ke depan, pedang cerminnya menusuk kabut hitam itu. Cahaya biru meledak, membuat kabut terhuyung mundur, meraung marah. Namun serangan itu hanya menunda, bukan menghancurkan. Retakan di tanah semakin melebar, lebih banyak bayangan hitam bermata merah merayap keluar. Langit bergemuruh, seakan seluruh dunia menolak keberadaan mereka. Han Wujie hampir roboh, tapi tetap berdiri tegak. Shi Qian, dengarkan aku. Jika kau tidak melawan, kita semua akan mati. Teriaknya, matanya penuh keputusasaan bercampur harapan. Shi Qian terdiam. Tangan kirinya gemetar hebat, matanya perlahan terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya abu-abu pucat memancar dari irisnya, membuat udara di sekelilingnya bergetar. Bayangan-bayangan hitam itu berhenti bergerak. Mata merah mereka bergetar ketakutan, seakan mengenali kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan daripada diri mereka sendiri. Sekali aku menatap, suara Shi Qian bergema lirih. Semua alam menjadi abu. Kilatan abu pucat meledak dari matanya, melesat ke arah bayangan-bayangan hitam. Dalam sekejap, tubuh mereka bergetar, lalu meledak menjadi debu yang beterbangan, sirna tanpa suara. Retakan di tanah pun menyusut, tertutup kembali perlahan. Keheningan menyelimuti. Hanya suara napas berat Shi Qian yang terdengar. Tubuhnya goyah, darah menetes dari matanya, dan ia jatuh berlutut, nyaris pingsan. Yanling menatapnya lama. Di wajah dinginnya, untuk pertama kali ada sesuatu yang mirip keraguan. Jika kekuatan itu benar-benar miliknya,
maka takdir semua dunia memang telah berubah, gumamnya pelan. Zhao Wuhe tersenyum semakin lebar, matanya berkilat gila. Bagus, sangat bagus, pertunjukan baru saja dimulai. Kabut, sisa retakan perlahan memudar, meninggalkan bau getir yang menusuk indera. Tanah retak dan abu yang melayang di udara menjadi saksi bisu atas kekuatan yang baru saja dilepaskan. Sheikh Qian berlutut di tanah, wajahnya pucat, darah menetes dari sudut matanya. Tubuhnya seolah terkuras, setiap tarikan napas seperti menggerus sisa tenaganya. Han Wujie segera meraih bahunya. "Sheikh Qian, bertahanlah, jangan menyerah." Serunya, suaranya bergetar karena khawatir. Meski tubuhnya penuh luka, ia tetap memaksa diri untuk menopang pemuda itu. Sheikh Qian nyaris tak mampu menjawab. Di dalam kepalanya, bisikan-bisikan masih terdengar samar, seakan sesuatu dari kehampaan memanggil namanya. "Tataplah, hancurkanlah. Dunia adalah abu." Suara itu mendesak dengan lirih namun berulang-ulang. Xue Yanling menatap mereka berdua dari kejauhan. Cahaya biru di pedangnya meredup, namun matanya tetap dingin. "Sekarang kau mengerti, kan? Dia bukan sekadar ancaman kecil, bahkan makhluk kehampaan pun tunduk pada tatapannya. Jika dibiarkan hidup, dunia tidak akan pernah tenang." Han Wujie mendengus keras. Matanya menyala penuh amarah. "Dia adalah manusia, muridku. Jangan samakan Sheikh Qian dengan monster." Namun Yanling tidak bergeming. "Aku tidak peduli seberapa kau melindunginya. Tugas sekteku adalah menghapus ancaman sebelum mekar menjadi malapetaka. Dan mata itu sudah melewati batas manusia." Zhao Wuhe mendadak tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di tengah kabut. "Hahaha, indah sekali. Kalian saling tarik-menarik, seakan hidupnya adalah jarum penentu takdir. Satu ingin menyelamatkan, satu ingin menghapus, dan aku hanya ingin melihat dunia terbakar." Sheikh Qian mendongak perlahan, matanya setengah terbuka. Tatapannya sayu, namun iris abu-abu itu tetap membuat udara bergetar. "Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku bahkan tidak mengerti kenapa aku harus menanggung semua ini." Yanling sempat terdiam, sedikit terguncang oleh nada lirihnya. Ada sekelebat keraguan, namun ia segera menepisnya. "Kau tidak memilih dilahirkan dengan itu, tapi sekarang pilihanmu sudah tidak penting lagi. Dunia tidak memberi ruang bagi keraguan." Tiba-tiba, langit bergetar. Awan hitam menggumpal, membentuk pusaran besar di atas mereka. Petir keunguan menyambar, menyalakan kabut yang tersisa. Dari pusaran itu, simbol-simbol aneh berkilau, seperti tulisan hukum dunia yang mulai retak. Zhao Wuhe mendongak, senyum gilanya semakin lebar. "Oh, akhirnya mulai." Retakan kosmos menyebar. Langit sendiri tidak bisa menahan beban keberadaan mata abu. "Ini baru awal, anak muda. Dunia akan menagihmu, cepat atau lambat." Han Wujie menatap pusaran langit dengan wajah tegang. Ia tahu bencana yang mereka lihat barusan hanyalah pecahan kecil dari ancaman yang lebih besar. Dan muridnya, Sheikh Qian, adalah pusat dari segalanya. Yanling mengangkat pedangnya lagi. Cahaya biru berkilat di ujung bilah. "Aku tidak akan membiarkan hal ini berlanjut. Sebelum semuanya terlambat, aku akan mengakhiri hidupnya di sini." Han Wujie segera berdiri di hadapan Sheikh Qian meski tubuhnya gemetar. "Kalau begitu, kau harus melewati mayatku terlebih dahulu." Namun sebelum pedang Yanling sempat bergerak, suara lain menggema dari jauh, dalam dan berat, seolah berasal dari perut bumi. "Berhenti." Tanah bergetar hebat, abu beterbangan semakin liar. Dari arah barat, kabut tebal terbuka memperlihatkan sosok perempuan berpakaian hitam panjang. Wajahnya cantik namun dingin, matanya kelam, dan langkahnya membuat udara berdesir tak wajar. Zhao Wuhe bertepuk tangan dengan riang. "Hahaha, Tan Ling Suo." Penjaga kehampaan itu sendiri akhirnya muncul. Yanling mengernyit, menggenggam erat pedangnya. "Apa yang dilakukan makhluk sepertimu di sini?" Ling Suo menatap lurus ke arah Sheikh Qian. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Karena retakan semakin terbuka, aku datang. Dan karena pemilik mata abu telah lahir, aku tidak bisa tinggal diam. Dunia tidak butuh manusia biasa untuk menghakimi nasibnya. Hanya kehampaan yang bisa menilai kehampaan." Sheikh Qian membeku, tubuhnya semakin bergetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dirinya bukan hanya diburu sekte, bukan hanya diperdebatkan manusia,
tapi juga diperebutkan oleh kekuatan yang jauh melampaui batas hidup dan mati. Dan di dalam hatinya, ketakutan bercampur dengan kenyataan pahit. Mungkin dirinya memang bukan lagi bagian dari dunia ini. Bayangan malam merayap di atas tebing Wushan saat Xuanye berdiri di hadapan altar tua yang dipenuhi dengan ukiran naga dan matahari. Batu-batu kuno bergetar seakan menyambut kedatangannya, seolah menyimpan rahasia yang telah menunggu ribuan tahun. Di udara, hawa kekuatan yang tak dikenal berdesir membuat rambut Xuanye berdiri tegak. "Tempat ini seakan memanggilku," gumamnya. Suaranya tenggelam dalam riuhnya angin malam. Ia menyentuh ukiran naga dan seketika rasa panas membakar telapak tangannya. Sekejap kemudian, cahaya merah menyala dari altar, memunculkan pusaran energi yang mengikat tubuhnya. Jingyan yang berdiri tak jauh darinya melangkah maju, wajahnya tegang. "Xuanye, hati-hati, energi ini bukan untuk manusia biasa." Teriaknya mencoba masuk ke pusaran, namun terdorong mundur oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari dalam pusaran itu, Xuanye melihat bayangan kabur dari seorang pria berjubah hitam dengan mata menyala seperti bara. Suara dalam kepalanya berbisik, penuh ancaman dan kebijaksanaan purba. "Ketika kau menatap dunia, dunia akan terbakar. Namun apakah kau siap menanggung kehancuran itu?" Xuanye mencoba menjawab, tapi lidahnya terkunci. Ia hanya bisa merasakan tekanan luar biasa menekan jantungnya. Tubuhnya nyaris runtuh, tapi di dalam kepalanya, sebuah mata raksasa terbuka, mata yang sama dengan yang ia lihat di langit saat kekuatan itu pertama kali bangkit dalam dirinya. Tiba-tiba, Jingyan menancapkan pedangnya ke tanah, membentuk formasi cahaya yang menahan pusaran energi. "Kalau kau menyerah sekarang, kita tak akan bisa melangkah lebih jauh," serunya, matanya penuh keyakinan. Suara lain muncul, kali ini lembut namun penuh kedalaman, berasal dari altar itu sendiri. Hanya mereka yang rela menjadi abu yang bisa memimpin api. Suara itu membuat pusaran energi semakin menggila, menarik Xuanye ke dalam dimensi lain. Ketika pandangannya kembali fokus, ia mendapati dirinya berada di padang luas yang penuh abu hitam. Langit kelabu, matahari merah darah, dan di kejauhan, ribuan bayangan manusia menatapnya dengan mata kosong. Mereka semua berlutut seakan mengakui dirinya. Namun di antara mereka ada satu sosok yang berdiri tegak, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang seperti kabut. Tatapannya dingin, namun mengandung rasa familiar yang tak bisa dijelaskan. "Xuanye," katanya lirih, "kau akhirnya datang." Xuanye tertegun. Ia mencoba bertanya siapa wanita itu, tapi bibirnya keluh. Wanita itu tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya. Segenggam abu melayang dan dari abu itu muncul lidah api yang perlahan membentuk simbol mata. "Dunia ini akan terbakar bukan karena kau mau, tapi karena dunia telah memilihmu." Suara wanita itu bergetar seolah penuh kesedihan. Namun ingatlah, ada harga yang tak terhindarkan. Xuanye menatap simbol itu, hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa sejak detik itu, jalan yang ia tempuh bukan lagi miliknya seorang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terhubung dengan dirinya. Dan takdir seluruh alam semesta mungkin bergantung pada pilihan yang ia buat. Pusaran abu itu menelan tubuhnya kembali, menghempaskan Xuanye ke altar Wushan. Tubuhnya jatuh terkapar, napasnya berat. Jingyan berlari mendekat, wajahnya pucat melihat mata Xuanye yang kini berkilau samar dengan cahaya merah. "Xuanye, apa yang kau lihat?" bisik Jingyan, penuh kekhawatiran. Xuanye menatap temannya dengan mata yang kini menyimpan api abadi. "Aku melihat dunia, dan aku melihatnya terbakar." Fajar baru menyinari lembah Wushan, tapi suasana di altar masih penuh ketegangan. Xuanye duduk bersila, keringat dingin membasahi wajahnya. Mata merah samar yang muncul semalam masih meninggalkan jejak aura menekan, membuat bahkan burung-burung enggan terbang di sekitarnya. Jingyan menjaga dari samping, tangannya tak lepas dari gagang pedang. Ia tahu sahabatnya kini bukan lagi sekadar manusia biasa. "Xuanye, apa yang sebenarnya kau lihat di dalam pusaran itu?" Tanyanya hati-hati, takut jawaban itu akan lebih berat dari yang bisa ia cerna. Xuanye terdiam lama sebelum menjawab. "Aku melihat dunia menjadi abu. Ribuan orang menunduk padaku, tapi bukan dalam hormat, melainkan ketakutan." Suaranya serak, seakan setiap kata yang ia keluarkan menggores tenggorokan.
Sebelum Jingyan bisa membalas, sebuah aura asing merayap dari kejauhan. Langkah ringan terdengar mendekat, dan dari balik kabut muncullah seorang pria tua berjubah kelabu dengan tongkat panjang berukir matahari tenggelam. Rambutnya kusut, namun matanya bersinar tajam. "Jadi ini pewaris mata itu," ucapnya, suaranya bergema seakan bercampur dengan angin. "Aku adalah Qi Wuhen, penjaga gerbang arang. Sudah ribuan tahun aku menunggu seseorang dengan tatapan pembakar dunia." Shuanya berdiri, tubuhnya masih lemah namun nalurinya waspada. "Kau, siapa yang mengutusmu?" tanyanya. Nada suaranya penuh curiga. Wuhen tertawa pelan, seakan suara arang berderak dalam api. "Bukan siapa-siapa, aku hanyalah bayangan dari sejarah yang menolak padam. Kau, Shuanya, adalah penyebab sekaligus obat dari kehancuran ini. Dunia tidak memilih dengan lembut, ia memilih dengan darah." Jingyan menghunus pedangnya, menghalangi Shuanya. "Kalau kau datang untuk mencelakai Shuanya, kau harus melewatiku dulu." Wuhen hanya meliriknya sekali, dan Jingyan langsung terhuyung, dadanya sesak oleh tekanan spiritual. "Anak muda, keberanianmu besar, tapi ini bukan pertarungan yang bisa kau pahami." Shuanya melangkah maju, matanya kembali bersinar samar. "Kalau kau benar penjaga, buktikan. Mengapa dunia harus menjadi abu hanya karena aku menatapnya?" Mata Wuhen memancarkan cahaya keperakan, dan seketika pemandangan di sekeliling berubah. Lembah Wushan lenyap, berganti dengan hamparan padang tandus yang dipenuhi tengkorak dan reruntuhan. Langit penuh retakan merah seakan akan runtuh kapan saja. "Inilah gambaran masa depan," kata Wuhen dingin. "Setiap kali pewaris mata ini lahir, api kehancuran mengikutinya. Bukan pilihanmu, tapi kodrat dari mata itu sendiri." Shuanya gemetar, menatap pemandangan mengerikan itu. Ia melihat kota-kota runtuh, gunung meledak, dan manusia saling memangsa hanya untuk bertahan hidup. Namun dari balik asap dan abu, Shuanya juga melihat sesuatu yang lain. Cahaya samar dari tangan-tangan kecil yang masih berani menyalakan api unggun di tengah kegelapan. Harapan yang tak padam. "Aku tidak percaya masa depan hanya sesuram ini," kata Shuanya. Matanya kini menyala lebih kuat. "Kalau mata ini bisa menghancurkan, berarti aku juga bisa memaksanya untuk melindungi." Wuhen terdiam, lalu perlahan tersenyum getir. "Itulah yang membedakanmu dari pewaris sebelumnya. Mereka tunduk pada api, kau ingin menaklukkannya." Reruntuhan menghilang, mereka kembali ke altar. Jingyan masih terengah, namun segera berlari mendekati Shuanya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya penuh kecemasan. Shuanya menoleh, cahaya merah di matanya padam perlahan. "Aku baik-baik saja. Tapi mulai sekarang, kita tak lagi punya banyak waktu. Dunia ini sudah mulai retak." Wuhen mengangkat tongkatnya, membuat segel bercahaya muncul di udara. "Kalau kau benar ingin melawan takdir, kau harus belajar menatap tanpa membakar. Itu bukan pelajaran yang bisa diberikan siapapun. Kau harus menemukan jawabannya sendiri di antara darah dan abu." Shuanya mengepalkan tangannya. Hatinya bergetar, bukan oleh ketakutan, tapi tekad yang semakin kuat. Ia tahu, sejak saat itu, langkahnya akan menuntun pada perang yang tidak hanya melibatkan manusia, tapi seluruh alam semesta. Langit malam di atas Wushan tampak lebih berat dari biasanya, seakan menekan bumi dengan kesunyian yang penuh ancaman. Shuanya beristirahat di dalam gua kecil bersama Jingyan. Api unggun berkedip-kedip, memantulkan cahaya ke dinding batu yang dipenuhi bekas ukiran kuno. Jingyan menatap sahabatnya dengan raut wajah penuh kebingungan. "Shuanya, aku ingin percaya padamu, tapi apa yang kulihat hari ini membuatku takut." "Bagaimana kalau kau benar-benar tidak bisa mengendalikan mata itu?" Shuanya memejamkan mata sejenak mendengar bunyi api berderak. "Aku juga takut, Jingyan. Tapi kalau aku mundur sekarang, dunia akan jatuh ke tangan siapa? Kalau bukan aku yang menanggung ini, maka semua orang yang kita sayangi akan jadi korban." Keheningan menyelimuti gua hingga suara langkah berat terdengar dari luar. Jingyan refleks berdiri dan mencabut pedangnya. Shuanya membuka mata, bersiap menghadapi apapun yang datang. Sosok tinggi dengan jubah hitam kusut masuk, wajahnya ditutupi topeng besi yang hanya memperlihatkan mata pucat. Aura dingin menyelimuti gua, membuat api unggun berkedip-kedip seolah ingin padam. "Akhirnya aku menemukanmu, pewaris tatapan." Suara berat itu menggetarkan dinding batu. "Aku, Bai Zhuo, utusan lingkaran arang, datang untuk menguji apakah kau layak atau sekadar bahan bakar."
Shuanya berdiri, tubuhnya masih terasa lemah, tapi matanya menyalakan cahaya samar. Lingkaran arang? Apa itu sekte yang juga mengejar kekuatan mata ini? Baizuo tertawa, suara tawanya menyeramkan. Sekte? Tidak. Kami adalah bayangan yang terbentuk dari semua dunia yang pernah kau lihat terbakar. Kami ada untuk memastikan siklus kehancuran berjalan, dan kau adalah pemantik api berikutnya. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tangannya, dan dari udara keluar bilah arang membara yang menghantam gua dengan kekuatan menghancurkan. Jingyan melompat maju, menahan serangan dengan pedangnya. Benturan itu membuat tubuhnya terhempas ke dinding. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Shuanya meraung, amarah membuncah. Mata merahnya terbuka lebar, dan seketika api tak kasat mata menjalar di udara, membuat dinding gua meleleh perlahan. Baizuo hanya menatap puas, seakan itulah yang ia inginkan. Iya, biarkan api itu menelanmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau hanyalah obor, bukan penakluk. Teriak Baizuo, suaranya bercampur dengan deru energi. Namun Shuanya menahan diri, menggertakkan giginya. Api yang keluar dari matanya bergetar, seakan ingin meledak. Jingyan, meski terluka, berteriak dari belakang. Shuanya, jangan biarkan dia mengatur jalanmu. Ingat, kau bukan hanya pewaris, kau adalah Shuanya. Teriakan itu menembus kabut amarah Shuanya. Ia mengingat padang abu yang dilihatnya, juga cahaya kecil harapan yang tetap menyala di tengah kehancuran. Nafasnya bergetar, lalu perlahan api yang hendak meledak mulai terkendali. Shuanya menatap Baizuo dengan mata menyala stabil, bukan lagi liar. Kalau dunia memilihku sebagai pemantik api, maka aku akan mengubah api itu menjadi pedang, bukan obor. Ia mengangkat tangannya dan cahaya merah pekat memadat menjadi bilah api. Udara bergetar, dinding gua retak, dan Baizuo akhirnya berhenti tertawa. Jadi kau benar-benar ingin menentang kodrat. Pertarungan sengit pun pecah. Api Shuanya dan bilah arang Baizuo saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang memecah bebatuan. Jingyan hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa ngeri sekaligus kagum. Di akhir benturan, tubuh Baizuo terhempas keluar gua, menghantam tanah berbatu dengan keras. Ia tertawa lagi, kali ini penuh darah. Menarik, benar-benar menarik. Kalau kau bisa bertahan, dunia akan benar-benar terbakar dengan cara yang berbeda. Sebelum Shuanya bisa mengejarnya, tubuh Baizuo meleleh menjadi abu hitam yang terserap angin malam. Hanya suara bergema yang tertinggal. Kami akan datang lagi. Shuanya terhuyung, hampir jatuh, tapi Jingyan segera menahannya. Api di matanya padam, menyisakan tatapan lelah. Jingyan, aku tak tahu berapa lama aku bisa menahan api ini. Tapi satu hal pasti, kita baru saja memulai perjalanan menuju medan yang tak bisa kita bayangkan. Jingyan mengangguk, meski tubuhnya penuh luka. Kalau begitu, aku akan ikut, sampai dunia benar-benar tahu siapa Shuanya. Api unggun yang hampir padam menyala lagi, kali ini dengan warna merah samar, seakan ikut menyetujui sumpah yang baru terucap. Kabut pagi menyelimuti lembah, namun Shuanya dan Jingyan tidak punya waktu untuk beristirahat lama. Jejak pertempuran semalam masih terasa di udara. Batu-batu hangus, bekas api, dan bau arang terbakar menempel di dinding gua. Shuanya berdiri di luar gua, menatap jauh ke arah pegunungan. Matanya yang kini sesekali berkilat merah membuat setiap napas terasa berat, seakan dunia menolak kehadirannya. Jingyan mendekat sambil membalut luka di lengannya. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kalau lingkaran arang sudah menemukan kita, mereka akan datang lagi dengan jumlah lebih banyak. Shuanya mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa terus berlari. Ada sesuatu yang harus kupahami tentang mata ini dan tentang wanita berjubah putih yang kulihat di padang abu. Sebelum Jingyan bisa bertanya lebih lanjut, suara gemerincing lonceng terdengar dari arah jalan setapak. Seekor kereta tua yang ditarik dua kuda kelabu muncul perlahan dari balik kabut. Di atasnya duduk seorang pria kurus dengan senyum samar, mengenakan jubah biru lusuh. Matanya sempit, namun sinarnya seolah menembus segala sesuatu. Dua anak muda yang penuh luka dan satu dengan mata yang menyalakan langit, ucap pria itu dengan tenang. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah Zhou Lianhua, pengembara yang mengumpulkan cerita dunia. Jingyan langsung menaruh tangan di gagang pedang.
Pengembara biasa tidak akan tahu soal mata Xuanye. Zhou hanya tertawa kecil. Kau benar, aku bukan pengembara biasa. Aku adalah saksi bisu dari 3 generasi pewaris mata. Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menawarkan pengetahuan. Xuanye menatap tajam. Kau tahu tentang wanita berjubah putih di padang abu? Zhou Lianhua berhenti sejenak, lalu senyumnya memudar. Kalau kau sudah melihatnya, berarti jalanmu benar-benar berbeda dari pewaris sebelumnya. Wanita itu bukan sekadar ilusi. Dia adalah Bai Xuangyin, putri abu, entitas yang lahir dari kehancuran pertama. Jingyan terbelalak. Entitas? Kau maksud dia bukan manusia? Zhou menggeleng perlahan. Dia adalah sisa kesadaran yang menolak lenyap, terikat pada api yang membakar dunia. Dia bisa menjadi sekutu atau penjara. Itu tergantung bagaimana Xuanye memilih. Xuanye teringat tatapan dingin namun akrab dari Xuangyin. Hatinya bergejolak. Ia tahu ada sesuatu di balik mata wanita itu yang memanggilnya, entah sebagai pertolongan atau kehancuran. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari kejauhan terdengar suara gong besar bertalu-talu. Zhou menatap ke arah gunung dengan wajah serius. Itu suara menara abu. Lingkaran arang sedang mengadakan ritual. Jika dibiarkan, retakan dunia akan semakin besar. Jingyan merengut. Kau bicara seolah kau tahu segalanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Zhou tersenyum lagi, tapi kali ini matanya penuh ketegangan. Kalian harus pergi ke menara abu sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, apa yang kulihat di masa depan akan segera jadi kenyataan, dan dunia ini tidak akan punya waktu untuk menunggu. Xuanye mengepalkan tangannya. Baik, kalau ini jalannya, aku akan menghadapinya. Aku tidak mau terus dikejar oleh bayangan. Aku harus tahu kebenarannya. Di bawah kabut yang semakin menipis, Xuanye, Jingyan, dan Zhou mulai bergerak menuju menara abu. Angin membawa aroma arang dan darah, seakan dunia sendiri tahu bahwa langkah mereka akan menentukan nasib semua makhluk. Dan untuk pertama kalinya, Xuanye tidak hanya merasa sebagai pewaris takdir. Ia merasa seperti seseorang yang akan merobek takdir itu dengan tatapannya sendiri. Perjalanan menuju menara abu terasa seperti melangkah ke dalam perut monster yang sedang lapar. Tanah semakin tandus, pepohonan berubah menjadi arang hitam, dan udara penuh jelaga. Bahkan matahari tampak redup, seakan cahaya pun takut menyinari jalan mereka. Xuanye berjalan paling depan, setiap langkahnya meninggalkan jejak samar bercahaya merah di tanah. Jingyan berusaha mengimbangi meski tubuhnya masih terluka, sedangkan Zhou Lianhua tampak tenang menatap sekeliling dengan mata yang tajam. Lingkaran arang tidak lahir begitu saja, kata Zhou, memecah keheningan. Mereka adalah sisa-sisa dari para penyintas kehancuran terdahulu. Alih-alih melawan, mereka memilih menyembah api dan menjadikannya hukum. Menara abu adalah pusat keyakinan mereka, tempat di mana setiap dunia yang terbakar meninggalkan bekas. Xuanye menoleh singkat. Kau terdengar seperti seseorang yang pernah melihatnya langsung. Zhou tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Menara itu menyimpan lapisan-lapisan waktu dan setiap lapisan adalah kisah kehancuran. Jika kau benar-benar masuk, kau akan melihat dunia-dunia yang gagal. Pertanyaannya, apakah kau bisa keluar sebagai Xuanye atau hanya jadi abu berikutnya? Jingyan mengepalkan pedangnya, berhenti bicara seolah dia tidak punya pilihan. Xuanye berbeda. Zhou menatap Jingyan sebentar, lalu mengangguk tipis. Mungkin kau benar, justru karena itu aku ikut di sini. Untuk melihat apakah yang berbeda itu benar-benar cukup. Ketika mereka melewati jurang sempit, suara gong kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tanah bergetar, dan dari kabut hitam bermunculan sosok-sosok berzirah arang dengan mata kosong. Mereka tidak bernapas, tapi tubuh mereka bergerak kaku, seperti mayat yang dipaksa bangkit. Prajurit arang, gumam Zhou. Mereka yang mati dalam ritual lingkaran, tubuhnya dijadikan penjaga menara. Hati-hati, mereka tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Jingyan melompat maju, pedangnya berkilat saat menebas salah satu prajurit. Tubuh arang itu terbelah, tapi segera menyatu kembali. Retakan di dadanya membara, seakan menyerap energi pedang Jingyan. Xuanye menatap tajam. Cahaya merah di matanya menyala, dan dalam sekejap prajurit itu membeku, lalu hancur menjadi abu tertiup angin. Tapi di saat yang sama,
tubuh Xuanye gemetar hebat, seakan setiap kali ia menyalakan mata itu, ada bagian dirinya yang ikut terbakar. "Xuanye!" Jingyan berlari ke arahnya, tapi Zhou mengangkat tangan, menghentikan. Biarkan dia, mata itu harus dipaksa menerima tuannya, atau selamanya ia yang akan ditelan. Gelombang demi gelombang prajurit arang menyerbu, namun Xuanye mulai mengendalikan ritme. Ia tidak lagi melepaskan api liar, melainkan menatap fokus pada titik-titik tertentu, membuat tubuh lawan berubah abu dalam sekali pandang. Jingyan menutup celah dengan pedangnya, dan Zhou menggerakkan kipas bambu lusuh yang tiba-tiba mengeluarkan hembusan angin penuh mantra memperlambat langkah musuh. Setelah pertempuran panjang, tanah sekitar mereka dipenuhi abu hitam. Hening kembali turun, hanya tersisa suara napas berat mereka bertiga. Xuanye menatap tangannya sendiri, api samar masih bergetar di sela jarinya. "Aku bisa mengendalikan, tapi setiap kali kulakukan, rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam diriku," bisiknya lirih. Zhou menepuk bahunya. "Itulah harga. Api tidak pernah gratis. Tapi kalau kau ingin melangkah ke menara abu, kau harus siap membayar lebih dari sekadar tubuhmu." Di kejauhan, siluet menara abu akhirnya terlihat, menjulang tinggi, menembus langit kelabu, dengan puncak yang terbakar seperti obor raksasa. Aura tekanan spiritualnya begitu kuat hingga lutut Jingyan nyaris goyah hanya dengan menatapnya. Xuanye menggenggam erat pedang Jingyan yang ia pinjam sebentar. "Tidak peduli apapun yang menunggu di sana, aku harus masuk." Jingyan tersenyum getir. "Kalau begitu, aku akan masuk bersamamu." Dan Zhou hanya terkekeh tipis. "Lalu, mari kita lihat apakah tatapanmu bisa membelah abu atau justru menyatu dengannya." Dengan langkah mantap, mereka bertiga mulai mendekati menara abu. Setiap langkah membuat udara semakin panas, seakan seluruh dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi ketika Xuanye akhirnya menatap inti dari semua kehancuran. Langkah mereka bergema di tanah hitam yang mengarah ke kaki menara abu. Bangunan itu menjulang begitu tinggi hingga puncaknya hilang di balik awan kelabu. Dindingnya dipenuhi ukiran mata raksasa yang tampak hidup. Setiap tatapan menekan jiwa orang yang berani mendekat. Xuanye menatap ke atas, napasnya berat. "Menara ini seakan menyapaku." Zhou Lianhua mengangguk, wajahnya serius untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Itu wajar, menara abu adalah tempat lahir dan matinya pewaris mata. Di dalamnya, kau tidak hanya melawan musuh, tapi juga dirimu sendiri. Jingyan menggenggam pedangnya erat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara di sekitarnya dingin menusuk. "Kalau begitu, kita masuk bersama. Tidak peduli apapun yang menunggu." Pintu besar di dasar menara berderak terbuka begitu Xuanye mendekat tanpa disentuh. Dari celahnya keluar hembusan udara panas bercampur dengan bisikan samar. Begitu mereka melangkah masuk, dunia di dalam tidak sama dengan luar. Ruang pertama adalah aula luas dengan lantai kaca hitam. Setiap kali Xuanye menatap ke bawah, ia melihat refleksi ribuan wajah berteriak kesakitan, seperti jiwa-jiwa yang terbakar. Jingyan segera memalingkan pandangan, wajahnya pucat. Tempat ini lebih menyeramkan daripada medan perang manapun. Zhou hanya berkomentar pelan. Menara ini menyimpan sisa-sisa kehancuran dunia. Setiap lantai akan menguji satu aspek dari pewaris. Amarah, ketakutan, pengkhianatan, dan akhirnya kehendak. Suara langkah lain menggema, dan dari kegelapan muncul 3 sosok berjubah abu, wajah mereka diselimuti topeng retak. Salah satunya berbicara dengan suara parau. "Pewaris baru, kami adalah bayangan abu. Kau harus melewati kami untuk naik ke lantai berikutnya." Xuanye menyalakan matanya, api merah menyala, tapi Zhou cepat menahan lengannya. "Hati-hati, mereka bukan sekadar musuh fisik, mereka adalah sisa pewaris sebelumnya yang gagal." Xuanye terkejut. Ketiga sosok itu perlahan melepas topengnya, menampakkan wajah-wajah yang hancur setengah terbakar. Namun di balik luka itu masih ada sorot mata merah samar, sama seperti dirinya. "Lihatlah kami," kata salah satu dari mereka dengan suara penuh kepedihan. "Kami juga pernah berkata akan mengendalikan api, tapi pada akhirnya api selalu mengendalikan kami." Jingyan maju setengah langkah, pedangnya bergetar di tangannya. "Xuanye, jangan dengarkan mereka. Itu hanyalah bayangan masa lalu." Namun Xuanye terpaku. Ia melihat dirinya sendiri di mata mereka. Lelah, marah,
dan akhirnya hancur. Api dalam dirinya bergetar, hampir pecah. Salah satu bayangan abu mendekat, wajahnya sangat dekat dengan Shuanya. Berhenti melawan. Semakin kau menolak, semakin cepat api itu memakanmu. Bergabunglah dengan kami, jadilah abu yang abadi. Shuanya hampir terhanyut, tapi suara Jingyan memecahkan kabut. Kau bukan mereka, Shuanya. Kalau kau menyerah, aku akan hilang bersamamu. Tatapan Shuanya beralih ke sahabatnya. Kilasan ingatan muncul. Jingyan yang selalu menemaninya, tawa kecil mereka saat masih di desa, dan tekad Jingyan untuk tidak meninggalkannya. Itu cukup untuk menyalakan sesuatu dalam hatinya. Api di mata Shuanya berubah, tidak lagi liar, tapi lebih padat dan stabil. Ia menatap bayangan abu dengan kekuatan baru. Aku tidak akan jadi seperti kalian. Kalau kalian hanyalah sisa abu, maka aku adalah api yang akan menolak padam. Seketika, cahaya merah menyilaukan meledak dari matanya. Bayangan abu menjerit, tubuh mereka retak dan meledak menjadi abu yang diserap lantai kaca. Aula bergetar dan sebuah tangga api muncul menuju lantai atas. Shuanya terhuyung, hampir jatuh, tapi Jingyan segera menahannya. Zhou tersenyum tipis. Kau sudah melewati lantai pertama. Tapi jangan senang dulu. Setiap lantai berikutnya akan jauh lebih kejam. Api sejati belum menunjukkan wajahnya. Shuanya mengangkat kepalanya, menatap tangga api yang berputar ke atas. Aku tidak peduli. Selama ada jalan di depan, aku akan terus berjalan. Dengan tekad membara, Shuanya melangkah menuju tangga. Jingyan mengikuti di belakang dan Zhou hanya menghela napas panjang seakan ia tahu perjalanan ini hanya akan berakhir dalam dua kemungkinan. Kebangkitan atau kehancuran mutlak. Tangga api membawa mereka ke lantai kedua Menara Abu, sebuah ruang lingkaran yang lebih sempit dengan dinding hitam berlapis cahaya merah samar. Tidak ada lantai nyata di bawah mereka, hanya kabut tebal yang seakan siap menelan siapapun yang jatuh. Shuanya menatap sekeliling, napasnya terengah. Tempat ini terasa berbeda, bukan amarah, tapi Zhou Lianhua menutup mata, merasakan aura sekitarnya, ketakutan. Lantai kedua menyingkap apa yang paling kau takutkan. Tidak ada pedang, tidak ada perisai, hanya dirimu sendiri. Jingyan menelan ludah, menahan tangannya yang gemetar. Kalau begitu, apa yang akan kita lihat di sini? Sebelum jawaban muncul, kabut di sekitar berputar, menebal, lalu membentuk bayangan. Shuanya melotot ketika sosok-sosok itu menjadi jelas. Ibu dan ayahnya terjerat rantai api, menjerit dalam kesakitan. Shuanya, mengapa kau biarkan kami terbakar? Suara ibunya bergema, penuh kesedihan. Kalau kau tidak pernah dilahirkan, kami tidak akan mati. Shuanya mundur setapak, wajahnya pucat. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak pernah. Jingyan berlari ke sisinya, mencoba menarik lengannya. Namun di balik kabut lain, Jingyan sendiri muncul, versi dirinya yang terpanggang. Tubuh gosong, matanya kosong. Bayangan itu menoleh dengan lirih. Shuanya, kau bilang kau akan melindungiku, tapi akhirnya kau akan membunuhku juga. Jingyan nyata tertegun, seakan dirinya juga merasakan sakit dari bayangan itu. Zhou Lianhua memandang keduanya dengan sorot dingin. Jangan terpancing, itu bukan mereka, hanya bayangan dari ketakutan kalian. Tapi ingat, kalau kau mengakuinya, kabut ini akan menelannya dan menjadikannya nyata. Namun kabut semakin padat. Puluhan tangan muncul, menarik kaki Shuanya, menyeretnya menuju pusaran hitam di tengah ruangan. Jeritan-jeritan masa lalu membanjiri telinganya, membuat pikirannya kacau. Shuanya menutup matanya, tapi semakin ia menolak, semakin keras suara-suara itu menembus kepalanya. Kau akan jadi monster, kau akan menghancurkan dunia. Napasnya tercekat, api di matanya berkilat liar, nyaris lepas kendali. Jingyan berteriak, Shuanya, lihat aku, ini aku yang nyata, jangan percaya bayangan itu. Suara Jingyan seperti secercah cahaya menembus kegelapan. Shuanya membuka mata, melihat Jingyan yang menggenggam tangannya erat, hangat dan nyata. Perbedaan itu begitu jelas dibanding bayangan hampa yang berteriak di sekeliling. Shuanya mengertakkan gigi, lalu menghela napas dalam-dalam. Kalian bukan ketakutanku, kalian hanyalah ilusi yang lahir dari sisa abu ini. Matanya menyala. Kali ini bukan hanya api merah, tapi bercampur dengan cahaya keemasan samar.
seperti nyala baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia merentangkan tangannya dan kobaran api menyapu kabut, membakar bayangan hingga lenyap satu persatu. Jeritan berhenti. Ruangan menjadi hening. Pusaran hitam di tengah menghilang digantikan jembatan cahaya yang mengarah ke atas. Xuanye terhuyung, tapi wajahnya kini lebih tenang. Ia berbisik lirih, "Aku tidak akan membiarkan ketakutan mengikatku lagi. Kalau aku memang monster, maka aku akan jadi monster yang memilih jalannya sendiri." Zhou menatapnya lama, senyum samar terlukis di bibirnya. "Menarik, sepertinya menara mulai mengakui keberadaanmu. Api dalam dirimu berubah bentuk. Itu bukan hanya kekuatan pewaris, tapi sesuatu yang lebih." Jingyan tersenyum lega meski matanya masih menyisakan kekhawatiran. "Kalau begitu, ayo lanjutkan. Semakin cepat kita naik, semakin cepat semua ini berakhir." Xuanye menatap ke jembatan cahaya. Meski tubuhnya gemetar, langkahnya mantap. "Iya, kalau lantai kedua adalah ketakutan, aku siap menghadapi apapun yang menunggu di atas." Mereka bertiga melangkah bersama, meninggalkan lantai penuh bayangan itu. Namun jauh di puncak menara, sosok berjubah abu yang lebih besar dari sebelumnya membuka matanya. Senyum melengkung di wajahnya. Anak itu, api dalam matanya mulai membentuk warna lain. Apakah itu pertanda kehancuran baru atau kebangkitan? Jembatan cahaya membawa mereka ke lantai ketiga. Begitu langkah terakhir menapak, ruangan berubah menjadi aula luas berlantai marmer putih yang retak-retak. Di sekeliling, puluhan patung batu berdiri tegak, semuanya menyerupai manusia dengan ekspresi getir, seakan membeku pada momen pengkhianatan terakhir mereka. Xuanye segera merasa ada hawa aneh, udara di sini dingin tapi menusuk hati, bukan tubuh. Tempat ini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Zhou Lianhua berjalan pelan, jemarinya menyusuri permukaan patung. Lantai ketiga menguji pengkhianatan. Kau akan melihat siapa yang akan menikam punggungmu, bahkan mungkin orang yang paling kau percayai. Jingyan mengepalkan tangannya, jelas tidak nyaman. Kalau begitu, kita harus saling percaya lebih dari sebelumnya. Sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, patung-patung retak. Dari pecahan batu, sosok-sosok bermunculan, menyerupai wajah-wajah yang familiar. Salah satunya adalah Zhou sendiri. Atau lebih tepat, versi lain, Zhou yang berdiri dengan senyum tipis. "Xuanye," ucap tiruan Zhou dengan suara sama persis. "Kau sungguh naif. Aku ikut bersamamu hanya untuk melihat kapan kau runtuh. Dan saat itu tiba, aku akan merebut matamu dan menjadi pewaris sejati." Xuanye terdiam, menatap Zhou asli di sampingnya. Zhou hanya tersenyum kecil. "Jangan goyah, itu bukan aku." Namun Jingyan yang berdiri di belakang ikut membeku ketika bayangan dirinya sendiri muncul. Tiruan Jingyan berbisik dengan tatapan dingin. "Xuanye, aku ikut denganmu hanya karena aku takut. Kau pikir aku benar-benar ingin melindungimu? Tidak. Pada akhirnya, kau hanya akan membunuhku. Jadi, lebih baik aku menikahmu dulu sebelum semuanya hancur." Xuanye kaget. Ia menoleh pada Jingyan yang nyata. Matanya bergetar. "Jingyan, itu bukan..." Tapi Jingyan sudah gemetar, wajahnya pucat. "Xuanye, kau yakin? Bagaimana kalau itu benar? Bagaimana kalau suatu hari nanti aku memang memilih mengkhianatimu karena tak sanggup lagi?" Suara lantai bergema, patung lain pecah. Kini muncul sosok Xuanye sendiri, tapi dengan mata merah menyala penuh dan aura api menghancurkan. Tiruan itu tertawa dingin. "Tidak peduli siapapun yang bersama kau, pada akhirnya kau sendiri yang akan berkhianat. Karena api dalam dirimu haus akan kehancuran. Kau akan mengkhianati semua orang yang mencintaimu." Xuanye terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Tiga suara itu bercampur menekan batinnya. Zhou hanya memandang dengan tenang, tidak mencoba membantah, seakan menunggu Xuanye membuat keputusan. Xuanye menutup mata, ingatan berkelebat, masa kecil di desa, tawa bersama Jingyan, senyum hangat ibunya, dan juga kesepian setelah kehilangan segalanya. Ia sadar, pengkhianatan terbesar bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri saat ia mulai meragukan orang-orang yang masih berdiri di sisinya. Napasnya teratur. Ia membuka mata, menatap tiruan Zhou, Jingyan, dan dirinya sendiri. "Mungkin benar suatu hari nanti kalian bisa mengkhianatiku.
Atau bahkan aku bisa mengkhianati diriku sendiri, tapi itu tidak penting. Selama aku masih hidup, aku akan memilih percaya, sekalipun kepercayaan itu bisa menghancurkanku. Api di matanya meledak, kali ini bercampur merah dan emas lebih terang. Kobaran itu menyapu seluruh bayangan sekaligus. Tiruan Zhou, Jingyan, dan dirinya sendiri menjerit sebelum pecah menjadi abu, menyatu dengan lantai marmer yang retak. Keheningan jatuh, Xuanye terengah, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Aku lebih memilih terluka karena percaya, daripada hidup dalam ketakutan akan pengkhianatan. Zhou menatapnya lama, lalu tersenyum samar, kali ini tanpa sindiran. Kau mulai mengerti, api dalam dirimu bukan hanya kekuatan penghancur, tapi juga pengikat pilihan. Itu yang membedakanmu dari pewaris sebelumnya. Jingyan masih terisak, tapi ia memegang lengan Xuanye erat-erat. Kalau suatu hari aku goyah, tolong tarik aku kembali, sama seperti kau lakukan barusan. Xuanye menepuk bahunya dengan lembut. Dan kalau aku yang goyah, aku harap kau juga akan melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, lantai marmer pecah, memperlihatkan sebuah lingkaran cahaya di tengah ruangan. Tangga baru muncul, namun kali ini tidak lurus ke atas. Tangga itu berputar, berliku tajam, seakan memperingatkan bahwa jalan berikutnya jauh lebih rumit. Xuanye menatap ke arah tangga, matanya membara. Kalau lantai ketiga adalah pengkhianatan, aku sudah siap menghadapi lantai berikutnya. Di kejauhan, suara tawa samar terdengar dari puncak menara. Bukan suara musuh, tapi seakan suara dunia itu sendiri yang menertawakan pilihan Xuanye. Tangga berliku membawa mereka ke lantai keempat. Begitu kaki terakhir menapak, dunia di sekitar berubah drastis. Tidak ada lagi ruangan, tidak ada dinding atau langit-langit. Mereka berdiri di tengah padang tak berujung, hanya lautan pasir abu dengan langit merah darah yang berputar seperti pusaran api. Xuanye mengerutkan kening. Ini bukan sekadar ruang uji, rasanya seperti dunia lain. Zhou Lianhua menghela napas panjang, suaranya datar. Lantai keempat adalah ujian kehendak. Di sini bukan musuh yang menguji, tapi dunia itu sendiri. Jika tekadmu goyah, kau akan hancur dan menjadi bagian dari pasir abu ini. Jingyan menatap sekeliling dengan waspada. Berarti kita harus bertahan, tidak peduli apapun yang ditunjukkan tempat ini. Belum sempat Zhou menjawab, pasir bergetar. Dari dalamnya muncul ribuan tangan hitam meraih tubuh mereka. Xuanye langsung melepaskan api dari matanya, membakar tangan-tangan itu, namun semakin banyak yang muncul seakan tak terbatas. Suara bergema dari seluruh langit, dalam dan tak terukur. Pewaris baru, apa yang akan kau pertahankan? Kehendakmu atau nyawamu? Xuanye meraung, menyalakan api semakin besar, tapi perlahan ia sadar. Api itu mulai menyerap tenaganya, membuat tubuhnya kian lemah. Pasir hitam di bawah kakinya berdenyut, menarik energi hidupnya sedikit demi sedikit. Jingyan berteriak, mencoba menebas tangan hitam dengan pedangnya. Tapi pedang itu menembus mereka seolah menusuk kabut. Jingyan terhuyung, hampir terseret ke dalam pasir. Jingyan! Xuanye meraih tangannya, menariknya kuat-kuat. Tapi tangan-tangan itu justru semakin erat menggenggam tubuh mereka berdua, mencoba memisahkan. Zhou berdiri beberapa langkah di belakang, matanya redup seolah sedang menimbang sesuatu. Ia tahu, campur tangan di lantai kehendak bisa berakibat fatal. Namun tatapannya sedikit melembut melihat Xuanye yang terus bertahan meski tubuhnya terkoyak api sendiri. Xuanye memejamkan mata, pikirannya kacau. Suara-suara mulai terdengar lagi, kali ini bukan ketakutan atau pengkhianatan, melainkan bisikan yang menantang. Apa gunanya bertahan? Semua akan musnah. Menyerah saja, biarkan kehendakmu padam dan dunia akan bebas dari api ini. Tubuhnya bergetar, darah menetes dari bibirnya. Jingyan menangis, berteriak sambil menggenggam tangan Xuanye sekuat mungkin. Xuanye, jangan lepaskan aku. Kau janji kita akan berjalan bersama sampai akhir. Bisikan itu semakin keras, seakan dunia menertawakan. Tapi di dalam hatinya, Xuanye teringat wajah orang-orang yang ia sayangi, ibunya, Jingyan, bahkan Zhou yang penuh misteri. Ia sadar, kehendak bukan soal menolak api atau menerima kehancuran, tapi tentang tetap melangkah meski semua ingin menjatuhkanmu. Dengan gemetar, Xuanye membuka matanya.
Api di dalamnya meledak, kali ini bukan hanya merah dan emas, tapi muncul kilatan hitam pekat, seperti nyala yang membakar dirinya sendiri. Ia meraung, menarik Jingyan dengan kekuatan terakhir. Aku tidak peduli kalau dunia menolak, kehendakku adalah terus berjalan. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan padam. Ledakan cahaya dari matanya menyapu seluruh padang pasir. Tangan hitam menguap menjadi abu, pusaran langit terbelah, dan pasir yang tak berujung berubah menjadi jalur cahaya yang memanjang ke atas. Xuanye terjatuh berlutut, tubuhnya berasap, hampir tak kuat berdiri. Jingyan memeluknya erat, air matanya jatuh ke bahu sahabatnya. Kau bodoh, tapi kalau itu kehendakmu, aku akan selalu ikut bersamamu. Zhou melangkah mendekat, tatapannya tajam, namun ada sedikit rasa hormat. Kau benar-benar berbeda, pewaris sebelumnya hancur di lantai ini karena tidak sanggup menanggung kehendak api. Tapi kau menundukkan api dengan tekadmu sendiri. Xuanye bangkit perlahan, meski lututnya gemetar. Ia menatap jalur cahaya yang terbuka di depan. Kalau ini kehendakku, maka aku akan melangkah lebih jauh. Aku ingin tahu apa yang menunggu di puncak menara ini. Jalur cahaya bergetar seakan menunggu. Ketiganya melangkah, tapi bayangan jauh di atas menara, sosok berjubah abu kembali membuka matanya. Kali ini senyumnya memudar, diganti sorot serius. Warna ketiga telah muncul, merah, emas, dan kini hitam. Api kehancuran dan api kehidupan mulai bercampur. Anak itu, apakah ia akan menjadi penyelamat atau malapetaka yang bahkan dunia tidak bisa hentikan? Langkah mereka membawa ke lantai kelima. Dan kali ini tidak ada kabut. Tidak ada patung, tidak ada tangan hitam. Hanya sebuah aula kosong yang diterangi cahaya putih tenang. Lantai bersih seakan belum pernah disentuh siapapun. Jingyan mengedarkan pandangan, alisnya berkerut. Tempat ini terlalu sunyi. Xuanye merasakan hal yang sama. Tidak ada tekanan, tidak ada bisikan, bahkan tidak ada aura menindas. Hanya keheningan yang menekan hati lebih dalam daripada ujian sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah cermin raksasa muncul di tengah aula. Cermin itu tinggi hingga menyentuh langit-langit, memantulkan 3 sosok yang berdiri di depannya. Namun pantulan mereka bukanlah diri mereka saat ini. Xuanye melihat dirinya sendiri dalam cermin, bukan sebagai pemuda biasa, tapi sebagai sosok berjubah hitam dengan mata merah emas hitam. Tubuhnya memancarkan api yang melahap seluruh langit. Dunia di balik pantulan telah hancur menjadi debu. Jingyan menatap pantulannya sendiri. Dalam cermin, ia berdiri sendirian di atas padang abu, pedangnya patah, tubuhnya penuh luka. Wajahnya kosong, seakan semua yang ia lindungi telah lenyap. Zhou Lianhua menatap bayangannya. Dalam pantulan, ia duduk di singgasana abu, tersenyum dingin, dikelilingi oleh ribuan mayat. Namun tatapannya kosong, tidak ada kemenangan, hanya kehampaan. Xuanye melangkah maju, suaranya gemetar. Apa ini? Masa depan kita? Cermin bergetar, lalu suara dalam menggema dari dalamnya. Bukan masa depan, ini adalah kebenaran. Setiap pewaris menara abu membawa kehancuran. Setiap sahabat yang bersamanya akan binasa. Dan setiap pengikut hanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Jingyan menggenggam pedangnya erat, menolak kata-kata itu. Tidak, itu hanya bayangan lain. Aku tidak akan membiarkan Xuanye menghancurkan dunia. Aku akan tetap berdiri di sisinya. Pantulan Jingyan dalam cermin tiba-tiba bergerak sendiri, menoleh padanya. Dan karena itu, kau akan mati lebih cepat. Jingyan terdiam, wajahnya pucat. Xuanye meninju cermin dengan api menyala, tapi pantulannya hanya tertawa. Suaranya menggema seperti ribuan teriakan. Kau bisa membakar dunia, tapi kau tidak bisa membakar kebenaranmu sendiri. Zhou yang biasanya tenang, kali ini menunduk. Ini mungkin alasan semua pewaris gagal. Mereka bisa menaklukkan amarah, ketakutan, bahkan pengkhianatan. Tapi tidak ada yang bisa menaklukkan kebenaran, bahwa kekuatan ini memang ditakdirkan untuk membawa kehancuran. Xuanye berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Bayangan dalam cermin menatapnya dengan mata membara. Tidak peduli jalan mana yang kau pilih, kau tetap akan mengakhiri segalanya. Namun dalam hatinya, Xuanye mengingat semua yang ia ucapkan di lantai-lantai sebelumnya, bahwa ia lebih memilih terluka daripada hidup tanpa percaya,
bahwa ia akan terus berjalan meski dunia menolak. Ia mengepalkan tangannya. Kalau ini kebenaran, maka aku akan menciptakan kebenaranku sendiri. Api di matanya menyala, kali ini tidak liar tapi tenang seperti matahari. Cermin bergetar keras, retakan mulai muncul di permukaannya. Pantulan Xuanye meraung, mencoba keluar, tapi Xuanye menatap lurus tanpa gentar. Dengan satu hentakan kaki, ia mengirimkan gelombang api bercampur cahaya emas hitam yang menghancurkan cermin raksasa itu. Suara ledakan memenuhi aula, serpihan cermin berhamburan menjadi abu dan lenyap. Aula putih berguncang, lalu pintu menuju lantai berikutnya terbuka. Tapi berbeda dari sebelumnya, pintu ini berwujud gerbang hitam dengan ukiran mata merah di permukaannya. Berdenyut seperti jantung hidup, Xuanye terengah, wajahnya pucat tapi tekadnya tidak goyah. Kalau itu kebenarannya, aku akan menantangnya. Kalau aku memang ditakdirkan menghancurkan dunia, maka aku akan menemukan cara untuk melawan takdir itu. Jingyan berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kalau dunia melawanmu, aku akan melawan dunia bersamamu. Zhou menatap mereka berdua, sorot matanya rumit, seakan ada hal yang tidak ia ucapkan. Kalian sungguh gila. Tapi mungkin hanya kegilaan semacam itu yang bisa membuka jalan di menara ini. Gerbang hitam berdenyut semakin keras, seakan memanggil. Xuanye menatapnya, lalu melangkah. Kalau lantai kelima menunjukkan kebenaran, maka di balik gerbang ini aku akan menemukan jawaban. Di puncak menara, sosok berjubah abu yang terus mengawasi tertawa lirih, tapi kali ini ada ketegangan di balik tawanya. Dia menolak kebenaran. Apakah itu keberanian atau kesombongan yang akan menelan dirinya? Gerbang hitam berdenyut seperti jantung raksasa, setiap detaknya mengguncang dada mereka. Xuanye berdiri di depan, wajahnya pucat tapi matanya membara. Jingyan di sampingnya menggenggam pedang dengan kedua tangan, dan Zhou Lianhua hanya menatap dengan ekspresi sulit ditebak. Saat Xuanye menyentuh gerbang, ukiran mata merah terbuka, menampakkan pupil api yang hidup. Gerbang itu terbelah, menghisap mereka ke dalam pusaran kegelapan. Ketika cahaya kembali, mereka berdiri di puncak menara abu. Langit di atas terbakar merah kehitaman. Awan bergulung seperti samudra api. Di tengah platform, batu mengambang, berdiri sosok berjubah abu yang sejak awal mengawasi mereka. Tubuhnya tinggi, wajahnya tersembunyi, tapi dari balik, tudungnya memancar sepasang mata merah tua yang penuh kelelahan. Jadi kau berhasil sejauh ini. Suaranya bergema berat, seakan dunia sendiri berbicara. Pewaris yang melampaui amarah, ketakutan, pengkhianatan, dan kebenaran. Namun akhirnya, kau tetap tiba di sini, di hadapan aku, sisa pewaris pertama, dan penguasa menara abu. Xuanye melangkah maju, meski lututnya hampir tak sanggup. Siapa kau sebenarnya? Sosok itu membuka tudungnya. Wajahnya pucat, separuh hangus oleh api, namun masih tampak muda, seakan ia adalah bayangan Xuanye sendiri di masa depan. Aku adalah Xuan Yi, katanya lirih. Yang pertama menatap api, yang pertama menghancurkan dunia. Aku menanggung beban ini beribu tahun, menunggu pewaris baru. Menara abu tidak diciptakan untuk memberi kekuatan, tapi untuk mengikatnya, agar api tidak menghancurkan segalanya lagi. Jingyan terbelalak. Kau berarti menara ini hanyalah penjara. Xuan Yi menatap Xuanye dalam. Dan kau, anak muda, dengan matamu yang menyatu 3 warna api, adalah ancaman yang lebih besar dari diriku. Jika kau melanjutkan langkah, kau akan melampaui aku, dan saat itu tiba, tidak ada dunia yang tersisa. Xuanye mengepalkan tangan. Kalau begitu, kenapa membiarkan aku sampai sini? Kenapa tidak menghentikanku dari awal? Xuan Yi tersenyum pahit. Karena aku ingin melihat apakah ada pewaris yang bisa menolak takdir. Aku ingin percaya, tapi aku juga tahu betapa kejamnya api itu. Jadi di sini aku akan menguji kehendakmu untuk terakhir kalinya. Jika kau menang, dunia mungkin punya harapan. Jika kau kalah, kau akan menyatu denganku dan menjadi api abadi yang menghapus segalanya. Tanah bergetar. Dari tubuh Xuan Yi, kobaran api hitam emas meledak, melahap langit. Platform bergetar seakan-akan runtuh. Xuanye maju, api di matanya menyala 3 warna, merah, emas, dan hitam. Kalau ini ujian terakhir, maka aku tidak akan mundur. Aku akan melawanmu
bahkan jika kau adalah bayangan masa depanku sendiri. Pertarungan dimulai, api mereka saling bertabrakan, menciptakan badai energi yang memecah platform batu. Jingyan mencoba mendekat, tapi dorongan energi membuatnya terlempar. Zhou menahan Jingyan, wajahnya dingin. Ini bukan pertempuran kita. Ini adalah pertempuran kehendak pewaris melawan dirinya sendiri. Xuanye berteriak, tubuhnya terkoyak api sendiri, tapi ia terus melangkah maju. Xuanye tertawa getir, kau sama saja denganku. Pada akhirnya, api akan menelanmu. Namun Xuanye menjawab dengan sorot, mata penuh tekad. Mungkin api akan menelanku, tapi sebelum itu terjadi, aku akan membakar jalan baru. Ledakan terakhir terjadi. Api 3 warna bertubrukan dengan api abadi Xuanyi. Cahaya menyilaukan menelan seluruh menara. Ketika debu mereda, hanya Xuanye yang berdiri, terengah dengan tubuh penuh luka, tapi matanya bersinar terang. Xuanyi perlahan memudar, senyum tipis terlukis di wajahnya. Akhirnya, ada pewaris yang tidak menyerah. Semoga kau benar-benar bisa menolak takdirmu. Sosoknya hancur menjadi abu, terbawa angin. Langit di atas menara perlahan memudar, dari merah darah menjadi biru kelam. Jingyan berlari ke Xuanye, memeluknya erat. Kau berhasil. Xuanye terdiam sejenak, lalu menatap tangannya yang bergetar, api samar masih menari di matanya. Tidak, ini baru permulaan. Aku mungkin berhasil di menara ini, tapi api di dalamku masih sama berbahayanya. Aku harus menemukan jalan untuk mengendalikan sepenuhnya. Atau aku akan jadi kehancuran yang mereka takuti. Zhou mendekat, menatap Xuanye dengan senyum samar yang kali ini tulus. Kalau begitu, kita akan berjalan bersamamu. Sampai akhir, apapun bentuknya. Xuanye menatap sahabat-sahabatnya, lalu menoleh ke langit yang kini hening. Baiklah, kalau dunia ingin menatapku dengan ketakutan, maka aku akan menatap balik dunia, sampai mereka tahu api ini bukan hanya kehancuran. Di bawah menara abu, dunia kembali berdenyut, seakan menunggu apa yang akan dilakukan pewaris baru ini. Apakah ia benar-benar membawa harapan, atau hanya menunda kehancuran yang tak terhindarkan?